Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia. Surat An-Naml memiliki arti, semut, dan berisikan 93 ayat di dalamnya. Surat An-Naml diturunkan di kota Makkah sehingga termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Asy-Syura. Surat ini memuat kisah tentang Raja Semut yang memerintahkan rakyatnya untuk segera memasuki sarang saat rombongan Nabi Sulaiman akan melintasi jalan tersebut. Berikut arti, kandungan, dan keutamaan dari surat An-Naml ayat 1-50. Kandungan surat An-Naml ayat 1-25. Surat ini mengisahkan tentang mukjizat-mukjizat yang diterima oleh para nabi. Adapun kandungan dari surat An-Naml adalah sebagai berikut. Surat An-Naml menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pembelajaran bagi umat manusia agar beriman dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Menceritakan tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, yakni tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular. Kemudian ada pula kisah interaksi antara Nabi Sulaiman alaihi salam, semut, dan burung hudhud, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam memang bisa berbicara dengan binatang sebagai mukjizatnya, menjelaskan tentang semut yang merupakan binatang disiplin dan bekerja keras karena mampu membuat rumah yang bertingkat yang bisa digunakan untuk tempat beristirahat dan tempat penyimpanan makanan. Kandungan surat An-Naml ayat 26-50. Surat An-Naml ayat 26-50 memiliki beberapa kisah yang ada di dalamnya. Berikut beberapa kisah yang terkandung dalam surat An-Naml ayat 26-50, menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kisah bertemunya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ini merupakan salah satu kisah yang cukup populer. Kisah populer ini terdapat dalam surat An-Naml. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis yang memiliki kerajaan besar di negeri Saba. Sayangnya, Ratu Balqis dan pengikutnya merupakan penyembah matahari. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman akhirnya mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk membuktikannya. Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang berisikan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat tersebut kemudian dibalas oleh Ratu Balqis. Sayangnya, Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai balasannya. Nabi Sulaiman tidak menyukai pemberian tersebut karena apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada hadiah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman meminta untuk membangun singgasana Ratu Balqis. Seorang ahli kitab Taurat dan Zabur menyanggupi hal tersebut. Saat Ratu Balqis menjawab undangan Nabi Sulaiman dan datang ke istananya, diajaklah Ratu Balqis berkeliling. Saat melihat lantai istana tersebut, Ratu Balqis hendak menyingkap sedikit pakaiannya agar tidak terkena air. Namun, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi oleh kaca. Mendengar hal itu Ratu Balqis menjadi malu dan berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Dengan demikian, akhirnya Ratu Balqis telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan tentang Nabi Saleh dan kaumnya, di dalam surat ini pun terdapat kisah Nabi Saleh yang merupakan keturunan kaum Samud. Nabi Saleh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya sendiri untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, seruan Nabi Saleh tersebut diacuhkan sebagian dari mereka. Kaum Samud tersebut terbagi menjadi dua golongan. Walaupun sebagian dari mereka enggan mengikuti seruan Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari mereka justru mengikuti seruan tersebut dan berhenti menyembah berhala. Keutamaan surat An-Naml sama seperti surat Al-Quran lainnya, surat An-Naml memiliki keutamaannya sendiri.
Adapun keutamaan dari surat An-Naml adalah sebagai berikut. Surat An-Naml merupakan al-Matsani. Surat ini diturunkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti kitab Injil. Selain itu, di dalam setiap ayatnya terdapat pesan maupun kisah-kisah yang disampaikan secara berulang. Maka dari itu, surat ini masuk ke dalam golongan surat al-Matsani. Membaca surat An-Naml akan mendapatkan kebaikan. Dikatakan bahwa membaca surat ini akan mendapatkan 10 kebaikan sebanyak orang yang mempercayai Nabi Sulaiman dan orang yang mendustakan Nabi Hud, Nabi Syalih, Nabi Ibrahim, dan pembacanya juga akan keluar dari kuburnya dengan berseru, La ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, surat An-Naml, maka ia akan memperoleh 10 kebaikan sejumlah orang yang mempercayai Nabi Sulaiman dan orang yang mendustakan Nabi Hud, Nabi Syalih, Nabi Ibrahim, dan ia akan keluar dari kuburnya dengan berseru, La ilaha illallah. Tafsirul Burhan, Juz 6, ayat 5. Membaca surat ini dapat menundukkan orang yang keras kepala. Saat menghadapi orang yang sangat keras kepala, hendaklah membaca surat An-Naml ayat 30-31. Berikut bacaannya. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml 30-31. Demikian arti, kandungan, dan keutamaan dari surat An-Naml. Semoga dengan membaca surat ini dan mengetahui kisah kedua para nabi tersebut dapat membuat kita mengambil suri tauladan dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.